Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa menimba ilmu pada detik ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang sangat mencintai umatnya hingga bisa mengeluarkan mereka dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati keimanan dan keislaman pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul udzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SD 2 Nasarawangi, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, pendidik dan tenaga kependidikan SD 2 Nasarawangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman modul 1.4 mengenai budaya positif. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua dan mungkin juga mengganggu aktivitas yang seharusnya Bapak Ibu laksanakan pada waktu ini. Dalam kegiatan ini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua atau mungkin merasa bahwa saya itu lebih paham akan hal ini. Tetapi dengan menyelenggarakan acara ini, saya bermaksud untuk lebih mendalam lagi menggali pemahaman saya mengenai modul 1.4 materi budaya positif dengan cara berbagi kepada Bapak Ibu semua. Sebelum dilanjut kepada sesi pokok yaitu pemaparan materi, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memimpin ice breaking kali ini, silahkan. Bu Dina, mangga. Terima kasih. Silahkan Budin. Ice breaking-nya bagaimana? Pimpin teman-temannya kita melaksanakan ice breaking supaya lebih segar kembali karena ini jam-jam rawan ya Bu. Nah sekarang kita tepuk semangat ya. Kalau misalkan saya bilang selamat siang berarti siang semangat. Selamat siang. Siang semangat. Tepuk semangat.
bilang kata telinga, berarti saya bilang telinga. Konsentrasi dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, mata, hidung, mulut. Nah, tepuk tangan buat sudah konsentrasi ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rino yang sudah memimpin SDG kali ini. Bagaimana perasaannya? Senang sekali, alhamdulillah. Kita lanjut ke pemaparan materi mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum lebih lanjut saya memaparkan mengenai budaya positif. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan definisi dari budaya positif itu sendiri. Pastinya Bapak Ibu semuanya sudah mendengar tentang budaya positif. Bukan begitu Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai budaya positif. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai budaya positif. Budaya positif itu ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nilai. Terus apalagi kira-kira? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Apa? Keyakinan. Kira-kira apa lagi yang terlintas? Kearifan lokal. Jadi bisa saya simpulkan dari beberapa pendapat Bapak Ibu, definisi dari budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendorong nilai-nilai positif sehingga seseorang menjadi mempunyai perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi apabila dilihat dari definisi tersebut, budaya positif tersebut mempunyai dua dampak positif. Di antaranya yang pertama kesejahteraan individual, yang kedua terhadap suatu organisasi secara menyeluruh. Maksud kesejahteraan individu di sini bukan berarti kesejahteraan secara materi, akan tetapi kesejahteraan secara mental serta kepuasan hidup seseorang. Lanjut. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang artinya segmen-segmen ini merupakan nilai-nilai pokok yang mendorong untuk terwujudnya suatu budaya positif. Jadi artinya konsep-konsep utama ini menjadikan nilai penentu sukses atau tidaknya perwujudan sebuah budaya positif dalam lingkungan tertentu, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi konsep-konsep utama ini akan kita bahas lebih lanjut. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep utama budaya positif yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah mengenal tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang suka ada di logo pakaian sekolah anak. Kira-kira apa? Ya, betul sekali, itu Wuri Handayani. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sesuai sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik jadi bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perlu diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carol Anton Linson, seorang dosen pendidikan di Universitas Virginia. Nah, beliau ini menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga hampir seluruh negara di seluruh dunia mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Untuk pembahasan pembelajaran berdiferensiasi lebih lanjut akan kita bahas pada modul selanjutnya. Konsep utama budaya positif selanjutnya adalah disiplin positif. Sebelum kita lanjut mengenai disiplin positif, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu disiplin positif. Silakan pasti. Menurut saya disiplin itu adalah kebiasaan hidup yang teratur. Terima kasih Bu Asti atas pendapatnya. Ada yang lain mengenai disiplin positif? Ada yang ingin menambahkan? Bu Ega enggak? Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin positif itu adalah perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Terima kasih Bu Ega atas pendapatnya mengenai disiplin positif. Dari yang lain, ada yang ingin menambahkan sebelum saya menyampaikan? Baiklah, sebelum saya menyampaikan pengertian dari disiplin positif, kita lihat dulu dari arti katanya. Disiplin positif berasal dari kata disiplin dan positif. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Nah, disiplin ini mengacu kepada disiplin diri, yang artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan sehingga membentuk disiplin positif. Jadi dimulai dengan diri sendiri, dimulai dengan hal yang kecil sehingga nantinya akan menjadikan disiplin positif. Jadi dimulai dengan adanya kesadaran diri untuk berubah. Next. Tadi dikatakan bahwa disiplin diri itu mengacu terhadap nilai-nilai yang diyakininya
atau biasa disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Saya juga waktu mengikuti pendidikan kemarin merasa agak asing ya dengan bahasa nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, yang mana nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, tidak terkait dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi universal, tidak memandang sesuatu berdasarkan perbedaan atau identitas seseorang. Bisa saya kasih contoh nilai-nilai kebajikan itu diantaranya kerjasama, saling menghormati, kasih sayang, mandiri, gotong royong, percaya diri, kreatif, beriman, empati, berakhlak mulia. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh nilai-nilai kebajikan yang lain selain dari yang saya sebutkan tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apabila bagi pelajar Indonesia terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Untuk merefresh sejenak, mari kita nyanyikan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila. Saya bikin aja. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang mana terdapat nilai-nilai kebajikan yang ingin diwujudkan dari seluruh pelajar Indonesia. Konsep utama budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan piramida kebutuhan Maslow, yang mana 5 konsep kebutuhan dasar tersebut diperkenalkan oleh psikolog Abraham Maslow pada tahun 1943. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di antaranya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau power. Yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia akan penguasaan diantaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar akan kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar akan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi setiap perilaku manusia itu menjadikan indikasi bahwa dia itu memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Bisa saya kasih contoh seperti anak didik kita di sekolah. Contohnya ada yang suka mengganggu temannya. Hal tersebut bisa diindikasikan bahwa dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, walaupun dia itu berperilaku negatif. Jadi dia tidak bisa mengaktualkan perilakunya secara positif. Coba menurut ibu bapak, kalau ada seorang siswa
siswa yang suka mengganggu temannya, kira-kira dia itu memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Bisa saja kesenangan, bisa saja penguasaan, bisa saja kasih sayang, bisa saja kebebasan. Apabila kita indikasikan bahwa dia itu memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang, mungkin saja dia itu di rumahnya kurang kasih sayang. Jadi dia mencari atau berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu di sekolah, atau dia itu kurang dipedulikan. Jadi dia itu mencari memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut di sekolah. Jadi ingin diperhatikan oleh temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Jadi kita jangan beranggapan atau berasumsi suatu perilaku manusia, khususnya peserta didik kita, bahwa dia itu salah. Bisa saja dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, hanya saja mereka belum bisa mengaktualkan perilakunya kepada perilaku yang lebih positif. Kita lihat konsep ini. Kita mengasumsikan perilaku manusia. Saya menyampaikan soal seperti ini. 28 tambah 32 sama dengan 1, 3 tambah 4 sama dengan 1, 5 tambah 7 sama dengan 1. Coba, apabila di kelas ibu bapak sedang melaksanakan pembelajaran matematika dan anak didik ibu bapak dikasih soal seperti ini dan menjawab seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan bapak ibu? Jujur. Pastinya tidak munafik ya, saya juga pastinya akan menyalahkan atau menganggap salah akan jawaban anak didik tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan terhadap sesuatu hal yang berbeda dengan akal pikiran kita atau dengan cara berpikir kita, maka tidak harus berasumsi bahwa dia itu salah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencari tahu, atau bisa menanyakan langsung, Dek, kenapa jawabnya 28 tambah 32 itu sama dengan 1? Seperti itu ya, jangan langsung berasumsi salah. Setelah itu, apa yang dilakukan? Mendengarkan pendapatnya, dengarkan pendapatnya. Dan yang terakhir, mengerti konteksnya. Kalau saya jelaskan atau ibu bapak bertanya kepada saya, mau bertanya enggak? Kenapa saya menjawab sama dengan 1? Saya jelaskan ya, karena ibu bapak menjawab 28 tambah 32 sama dengan 1. Maksud saya adalah 28 menit ditambah 32 menit sama dengan 1 jam. Bagaimana setelah saya menjelaskan? Kemudian 3 tambah 4 sama dengan 1, saya jelaskan. 3 hari tambah 4 hari sama dengan 1 minggu. 5 tambah 7 sama dengan 1, saya jelaskan. 5 bulan tambah 7 bulan sama dengan 1 tahun. Bagaimana setelah mendengarkan pendapat saya? Jadi ini adalah saya menganalogikan cara menilai perilaku seseorang. Jadi seperti itu. Jangan langsung berasumsi bahwa perilaku seseorang itu salah. Akan tetapi
tanyakan terlebih dahulu, dengarkan penjelasannya, dan kemudian pahami konteksnya. Konsep utama budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat motivasi ini adalah tingkat motivasi yang terendah. Biasanya orang yang mempunyai perilaku dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Barangkali anak-anak kalau di kelas disuruh mengerjakan tugas atau disuruh mengerjakan PR. Ibu, gimana kalau saya tidak mengerjakan? Nah, berarti itu indikasi bahwa murid tersebut melakukan tugasnya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Nah, biasanya orang yang mempunyai motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakannya? Saya juga pernah merasakan pas waktu di kelas 6 disuruh membuat video. Mereka bertanya, Bu, nanti kalau saya videonya paling bagus dapat apa, Bu? Nah, seperti itu berarti siswa tersebut masih mempunyai motivasi dalam melaksanakan tugasnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, khususnya dari guru itu sendiri. Motivasi ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan terakhir, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini mungkin mudah untuk diucapkan, akan tetapi sangat agak sulit untuk diwujudkan dalam diri anak-anak ya. Jadi mereka akan bertanya, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya seperti ini, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Jadi mereka ini melakukan sesuatu ini berdasarkan keyakinan, nilai-nilai atau berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi mereka melakukan sesuatu dikarenakan ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang diyakininya. Nah, untuk motivasi ini apabila sudah ada pada peserta didik kita, insya Allah akan terwujud budaya positif. Dikarenakan motivasi perilaku ini termasuk ke dalam motivasi internal. Sudah ada keinginan dari dirinya sendiri. Apabila dalam melaksanakan suatu peraturan itu bisa dalam peraturan kelas atau peraturan sekolah, atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, apabila ada suatu pelanggaran maka harus ada sesuatu yang terjadi. Jadi tindakan dalam pelanggaran suatu peraturan biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul 1.4 ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Sebelum lebih lanjut,
membahas restitusi, kita lihat terlebih dahulu persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Ini adalah ketiga-tiganya merupakan tindakan terhadap pelanggaran suatu peraturan atau keyakinan kelas ataupun sekolah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa ada yang mau bantu saya baca? Bu Yusi baca. Hukuman itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Terima kasih Bu Yusi. Jadi hukuman itu biasanya tidak terencana. Contoh konkret, ada seorang siswa yang kesiangan. Biasanya untuk tindakan pelanggaran kesiangan ini biasanya tidak terencana. Contoh kalau hari Senin, menghormat bendera. Kemudian kadang murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak dilibatkan sebelumnya. Terus bersifat satu arah. Jadi yang menjadi penindak itu hanya guru. Bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Tindakan pelanggaran yang kedua adalah konsekuensi. Bu Siti, bantu saya. Tindakan konsekuensi yang pertama terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Terima kasih Bu Siti. Nah, untuk konsekuensi ini jelas ada lebih peningkatan dari hukuman. Untuk konsekuensi lebih terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Akan tetapi negatifnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Terakhir, sikap guru juga selalu memonitor murid. Jadi efek dari tindakan ini tidak berjangka panjang, hanya sebentar saja pengaruhnya terhadap peserta didik. Jadi otomatis guru itu harus tetap memonitor murid. Mungkin saja pada waktu itu murid menyadari akan kesalahannya, akan tetapi bisa saja besok atau mungkin besoknya lagi akan mengulangi kesalahannya itu. Jadi perlu monitoring secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah restitusi. Yang mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas kesalahannya. Masih bingung? Bingung perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contoh, untuk restitusi akan kita bahas nanti. Untuk hukuman dan konsekuensi pastinya Bapak Ibu sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Kita masuk dulu ke 5 posisi kontrol guru. Menurut penelitian Gleason, akhirnya Diane Gosen menyimpulkan bahwa posisi kontrol guru itu terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kita langsung saja ke contoh. Posisi penghukum.
Siapa? Sini kamu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Maaf Pak, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Bisa Ibu Bapak lihat, guru ini posisinya sebagai guru. Jadi dilihat dari nada bicaranya yang tinggi, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan penyebab dia itu bisa terlambat. Kemudian dia langsung memberikan hukuman. Lanjut, membuat merasa bersalah. Siapa? Dapat. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin bapak susah? maaf Pak, Bu Gusti, dapat. Kamu suka ya kalau bapak dibikin kepala sekolah. Terus bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kira-kira apa yang membedakan dari posisi kontrol yang pertama? Nadanya berbeda, jadi lebih lembut ya. Kemudian perkataannya itu membuat siswa itu merasa bersalah pastinya. Dengan kata-kata apa tadi? Minta maaf. Membuat susah bapak, terus bisa jadinya. Nah, apabila guru seperti ini berarti posisi kontrolnya dia itu sebagai pembuat merasa bersalah. Lanjut, ini posisi teman. Siapa? Pagi Pak. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Iya Pak, habis subuh saya terlambat membangunkan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap gak kekejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih. Tetap gak kekejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak dong. Demi bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana masuk kelas. Bapak beresin urusan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Jadi untuk posisi kontrol sebagai teman, jadi
deskripsinya pastinya sebagai teman, dilihat dari bahasanya, kemudian dari nada bicaranya. Jadi guru ini menganggap teman terhadap siswanya. Lanjut. Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dapat sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu yang Baik, Pak. Untuk posisi kontrol pemantau, biasanya guru menanyakan terlebih dahulu akan peraturan yang berlaku. Kemudian guru ini tetap memberikan konsekuensi, dan setelah memberikan konsekuensi, guru ini akan memantau sejauh mana siswa ini melaksanakan konsekuensinya tadi. Terakhir, posisi manajer. Siapa? Pagi, Pak. Maaf, Pak. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini, Dok? Maaf, Pak. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Pak. Ada, Pak. Maka saya. Jadi apakah dapat Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Pak. setuju? Jadi apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Pak. Saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada, Pak. Maka saya. Pak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Dapa adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Dapa akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Dapa ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Dapa agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Pak. Baik Dapa, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar lagi. Baik, Pak. Terima kasih.
bisa dibedakan kelima posisi kontrol tadi. Jadi untuk manajer ada kolaborasi atau kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Tidak terhenti sampai konsekuensi saja, akan tetapi dicari penyelesaiannya agar si dapa ini supaya tidak kesiangan lagi, seperti itu. Lanjut. Nah, kira-kira kita ini sudah di posisi kontrol yang mana dalam kehidupan sehari-hari di kelas? Ya, sebagai kira-kira kita sudah melakukan posisi kontrol yang mana di kelas? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau mungkin saja sudah sebagai manajer? Untuk saya akui terkadang posisi kontrol saya adalah sebagai teman, atau terkadang juga sebagai penghukum, atau sebagai pemantau. Jadi untuk ke tahap posisi kontrol manager perlu belajar lagi. Tetapi kita niatkan dalam diri kita berikan sesuatu hal yang terbaik untuk peserta didik kita, supaya pembelajaran mereka, supaya diri mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada satu kasus atau satu kata-kata, kira-kira apabila ada guru yang berkata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Pembuat merasa bersalah. Lanjut, ada pertanyaan lagi, perkataan lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Penghukum. Posisi kontrol apa kira-kira? Bisa saja sebagai pembuat rasa bersalah, atau untuk apabila konteksnya ditambahkan lagi bisa saja kepada posisi kontrol pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apa? Jadi seperti teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, bisa saja. Sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan kelima posisi kontrol dulu. Konsep utama budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita sudah familiar dengan kata peraturan kelas. Saya juga baru kemarin mengenal kata keyakinan kelas. Kita akan berbagi sekarang. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini biasanya pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif,
Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bersifat abstrak, jadi tidak bisa dinyatakan. Biasanya berupa pernyataan universal, menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau dalam peraturan kelas, terkadang suka ada pernyataan yang berupa pernyataan negatif, seperti diawali dengan kata jangan, kata tidak. Nah, khusus untuk keyakinan kelas, tidak dibuat dalam pernyataan negatif, akan tetapi dibuat dalam pernyataan positif. Untuk awal pembentukan keyakinan kelas, biasanya dibentuk dulu peraturan kelas seperti biasa. Kira-kira apa nih yang akan dibuat peraturan? Dibentuk bersama-sama antara guru dan murid seperti biasanya. Bisa minta tolong, biasanya peraturan kelas itu seperti apa saja poin-poinnya? Berbaris dulu sebelum masuk, terus masuk tepat waktu, terus memakai seragam, kemudian menjaga kebersihan, kemudian sopan santun, dan masih banyak lagi mungkin ya. Nah, dari draft tadi berupa peraturan kelas, kita ubah terlebih dahulu pernyataan yang negatif menjadi positif. Setelah semuanya pernyataan menjadi pernyataan positif, kita tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dari peraturan kelas tadi. Contoh tadi, apa tadi teh? Berbaris dulu sebelum masuk kelas. Kira-kira dari peraturan tersebut nilai apa yang terkandung? Disiplin. Terus tadi tidak terlambat, itu masih nilai dari pernyataan negatif ya? Tidak terlambat. Biasanya kalau jadi positif apa? Datang tepat waktu. Nah, untuk datang tepat waktu kira-kira nilai apa yang terkandung di dalamnya? Masih bisa disiplin, bisa tanggung jawab. Kemudian berbicara dengan sopan santun. Berarti nilai kebajikan apa yang terkandung? Saling menghormati. Nah, dalam keyakinan kelas dibuatnya hanya berupa nilai-nilai keyakinannya saja. Akan tetapi di bawahnya dijabarkan contoh disiplin. Di bawahnya dijabarkan disiplin itu terlihat seperti, tidak terlihat seperti. Disiplin terlihat seperti masuk tepat waktu, tidak terlihat seperti datang terlambat. Jadi dijabarkan di bawahnya. Jadi untuk keyakinan kelasnya dibuat hanya nilai-nilai kebajikan saja, akan tetapi di bawahnya dijabarkan terlihat seperti, tidak terlihat seperti. Itu mungkin perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kita langsung ke restitusi. Tadi Bapak Ibu masih penasaran, apa sih restitusi ini? Restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kenapa disebut segitiga? Karena dalam tindakannya atau pelaksanaan restitusi ini terdiri dari 3 bagian yang diibaratkan atau dianalogikan seperti segitiga. Yang mana segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan.
segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas tersebut? Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi guru mempunyai paradigma pemikiran bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu bukan sesuatu hal yang salah, akan tetapi suatu proses pembelajaran. Itu poin yang perlu diingat. Jadi seperti apa perkataannya? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu? Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi diawali dengan perkataan seperti ini untuk menstabilkan identitas yang awalnya identitas siswa tersebut gagal karena dia itu melakukan kesalahan, digiring menjadi identitas yang sukses dengan perkataan seperti itu. Jadi dia itu merasa lebih baik, tidak disudutkan dengan kesalahannya. Lanjut. Untuk segitiga yang kedua dalam tindakan restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan siswa ini yang salah kita validasi berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kembali lagi kepada tadi. Jadi kita mempunyai pemikiran bahwa oh, si anak ini melakukan hal ini tersebut karena ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Kita bisa berkata seperti ini untuk memvalidasinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin hal tersebut dianggap penting oleh dia. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita merasakan posisi dia seperti apa. Lanjut ke segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baru di sini kita bertindak berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara implisit. Tanyakan, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, tadi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Ini ada video salah satu contoh melaksanakan segitiga restitusi. Selamat siang Raisa. Siang Bu. Nah, Ibu lihat hari ini kamu kembali terlambat datang ke sekolahnya. Iya Bu. Coba ingat-ingat, kamu sudah berapa kali nih datang terlambat sekolah? Sudah 3 kali Bu. Oh, menurut kamu kira-kira terlambat itu benar atau salah? Salah Bu. Terlambat itu tujuannya salah, tapi berbuat salah itu wajar kok. Ibu juga kadang kali berbuat kesalahan ya, tapi yang terpenting kita sadar jika itu salah. Kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Bu. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Nah, kenapa sih Raisa beberapa kali bisa datang terlambat ke sekolah? Saya tidurnya suka malam Bu. Soalnya saya suka lupa waktu untuk bermain game di HP. Nah sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang datang terlambat ke kelas itu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah,
Mangga, silakan. Keyakinan Pak. Mana nih yang tidak sesuai dengan tindakan Raisa kali ini? Dan menghargai waktu. Nah, menghargai. Ya, disiplin itu penting nggak? Penting Bu, soalnya saya bisa lebih menghargai waktu. Nah, Ibu juga setuju dengan kamu. Menghargai waktu itu sangat penting. Dengan menghargai waktu, berarti kita juga sudah bisa menghargai diri kita sendiri dan menghormati orang lain. Ya, maaf Bu, selama ini saya sering terlambat. Ya, ini makanya Ibu suka dengan sikap Raisa yang menyadari kesalahan. Nah, menurut Raisa, apa yang harus dilakukan agar Raisa tidak terlambat lagi? Saya tidur lebih awal dan mengatur waktu untuk bermain game sehingga besoknya bisa bangun pagi dan tidak terlambat. Sekarang Raisa sudah tahu solusinya. Nah, sekarang kira-kira Raisa akan belajar dengan lebih giat lagi. Tentu Bu. Ya, sekarang silakan Raisa bisa dilanjut istirahatnya. Terima kasih Bu. Silakan. Kita lanjut ke contoh penerapan restitusi yang kedua. Assalamualaikum. Selamat pagi, anak. Pagi Bu. Ada apa ini hari ini? Sama aku kelihatan kesal. Kesal Bu, masa muka aku dirobek sama Raisa? Ya aku kesal lah. Oh, gitu. Ada kalau ibu seperti sama pasti ibu juga akan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan sama Raisa? Saya langsung mendorong Raisa dan memarahinya Bu. Kesal sekali. Oh, gitu ya. Berarti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Iya Bu, masa saya diam saja? Itu kan milik saya. Gitu. Udah sih ya. Kamu mempertahankan diri kamu berarti. Untung tadi kamu tidak melakukan hal yang lebih berbahaya lagi dari tadi. Iya Bu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang marah-marah sama Raisa dan mendorong Raisa itu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, jadi keyakinan kelas yang mana nih yang tidak sesuai dengan tindakan kamu kali ini? Yang menghormati orang lain Bu. Nah, tapi Tama yakin nggak kalau menghargai orang lain itu penting? Yakin Bu. Nah, bagus ya. Ibu juga setuju. Jadi saat sedang marah atau sedang kesal, kita harus ingat keyakinan itu. Kita harus senantiasa bersabar ya. Ya Bu, aku harus selalu sabar. Nah, sekarang kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bagus, Ibu suka sekali dengan semangat kamu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini setelah mengalaminya? Aku harus menjadi orang bertanggung jawab dan sabar Bu. Dan kalau ada kejadian seperti itu lagi, aku akan
akan memberitahu dia agar tidak seperti itu. Bagus sekali. Ibu suka sekali dengan sikap Tama. Nah, sekarang Tama bisa kembali bermain sama teman-teman Tama ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan. Di akhir penghujung pemaparan modul 1.4 mengenai budaya positif, sekiranya apakah perlu ada sesi tanya jawab? Apabila perlu, apabila tidak, mungkin nanti saja di lain waktu kita adakan diskusi bersama mengenai pemahaman kita terhadap modul 1.4 budaya positif. Sekiranya demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan janten ilmu